Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Eka Agustina dari Prodi Manajemen D. Berikut tugas akhir semester mata kuliah Ekonomi Mikro, yaitu meresum salah satu jurnal, dan saya memutuskan untuk meresum jurnal dengan judul Keinginan Tahuan Kerja, Memahami Kreativitas Karyawan. Jurnal tersebut ditulis oleh dua orang. Yang pertama bernama Yuyu Chang dan yang kedua Hui Yushihu. Masuk pada pengembangan teori. Berdasarkan pengamatan, setiap individu atau karyawan penting untuk mempunyai motivasi, dorongan eksplorasi, rasa ingin tahu lebih, dan peningkatan kreativitas. Yang mana hal tersebut mampu mempengaruhi kinerja dalam dunia kerja maupun organisasi agar mampu terciptanya profesional karyawan. Contohnya, mempengaruhi bagaimana mereka membuat sebuah keputusan yang profesional, yang optimal, memecahkan masalah profesional dan masalah-masalah kompleks lainnya, dan menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif. Pernyataan tersebut sejalan dengan sebuah pernyataan yang menyebutkan bahwasannya mekanisme pengaturan diri dari keinginan tahuan individu memiliki banyak sekali keterlibatan untuk pertumbuhan kognitif dan prestasi kerja. Mengingat semakin pesatnya perkembangan dan dinamika dunia menuntut setiap karyawan dalam lingkungan bisnis harus memiliki kelincahan intelektual supaya mampu untuk menyikapi berbagai hal kompleks yang berhubungan dengan operasional perusahaan maupun organisasi. Untuk itu, penulis menyusun jurnal ini guna mengusulkan arah yang menjanjikan untuk penelitian masa depan tentang keinginan tahuan karyawan dan kinerja kreatif dalam pengaturan kerja dan memberikan pedoman kepada pemimpin perusahaan untuk meningkatkan keinginan tahuan karyawan, mengembangkan tenaga kerja yang lebih kreatif, dan menumbuhkan suasana organisasi yang kompetitif melalui profesional karyawan. Rasa ingin tahu sendiri merupakan sebuah komponen penting peluang pertumbuhan. Disebutkan ada 4 dimensi dari keinginan tahuan individu. Yang pertama, keinginan tahuan sifat negara. Yang kedua, keinginan tahuan epistemik. Yang ketiga, keinginan tahuan persepsi. Dan yang terakhir, keinginan tahuan eksplorasi inventaris. Semakin banyak individu menghabiskan waktu dengan rangsangan-rangsangan baru, semakin mereka terpapar pada informasi dan pengalaman yang sebelumnya tidak tersedia. Akibatnya, segi rasa ingin tahu menunjukkan bahwa kecenderungan orang untuk belajar dan mengalami hal-hal baru sebagai kesempatan untuk tumbuh dan menantang diri mereka. Dalam sebuah teori, penentuan nasib atau disingkat SDP menetapkan bahwasannya motivasi manusia untuk bekerja itu dibagi menjadi dua. Yang pertama motivasi otonom dan yang kedua motivasi terkontrol. Motivasi otonom itu ditandai dengan keterlibatan individu atau karyawan dalam suatu kegiatan yang mereka mau atau yang menjadi pilihan. Jadi mereka atau individu ini memahami betapa pentingnya tujuan mereka secara otomatis. Mereka akan menyelesaikan tugas mereka akan termotivasi secara mandiri atas kesadaran diri mereka untuk bisa bersemangat mengoptimalkan kinerja mereka. Dan rasa keinginan tahuan mereka akan semakin meningkat sehingga mereka akan belajar dan memahami hal-hal baru. Kemudian, sebaliknya, ketika motivasi karyawan dikendalikan oleh peraturan ekstrinsik, seperti sebuah penghargaan, hadiah, ataupun imbalan, mereka akan cenderung melakukan tugas mereka atau tujuan mereka hanya untuk kepentingan jangka pendek saja, hanya sampai mereka akan mendapatkan imbalan tersebut, mendapatkan hadiah tersebut. Nah, untuk mendapatkan hasil yang ditargetkan. Jadi kinerja rutin mereka kan cenderung tidak optimal. Itulah pentingnya seseorang memimpin perusahaan untuk menanamkan motivasi pada karyawan untuk bisa menjadi profesional.
Begitupun juga dengan karyawan, untuk bisa memotivasi diri mereka sendiri agar mampu belajar, mempunyai kinerja yang profesional, supaya pengoptimalan kinerja mereka mampu dicapai. Sehingga baik tujuan mereka maupun tujuan perusahaan bisa seimbang atau sama-sama mampu dicapai. Dari resumen penulisan jurnal, dapat disimpulkan bahwasannya jurnal ini menggunakan metode kualitatif. Metode ini memanfaatkan deskripsi yang kemudian dianalisis, kemudian landasan teori dimanfaatkan agar fokus penulisan jurnal sesuai dengan fakta yang ada atau yang tersedia di lapangan. Sementara itu, proses pengumpulan data dengan menggunakan pengkajian dokumen dan literatur yang sudah ada sebelumnya. Dari resumen yang sudah saya sampaikan, saya mendapati 3 judul artikel yang bisa saya cantumkan. Yang pertama, kreativitas dan inovasi dalam memenuhi kebutuhan pasar, ditulis oleh Dini and Rizky. Dan yang kedua, selalu berpikir kreatif dalam bekerja, ditulis oleh Muhammad Nur. Dan yang terakhir, manfaat dan bentuk kreativitas karyawan bagi perusahaan, yang ditulis oleh Aufa Atila. Dari resumen yang sudah saya jelaskan, saya mampu membuat satu judul baru yang berkaitan juga dengan kreativitas karyawan, betapa pentingnya kreativitas karyawan, yaitu kelincahan intelektual karyawan mempengaruhi operasional perusahaan. Sekian resume jurnal dari saya. Apabila ada salah kata, saya mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.